Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia dan juga gangguan-gangguannya. Nah, ternyata pada tubuh manusia ini terdapat berbagai sistem yang dapat dan mampu menjaga tubuh agar tetap seimbang, seperti sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran ini terbagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu sistem ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme tubuh. Yang kedua, sistem sekresi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang ketiga, sistem defekasi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil dari pencernaan makanan dalam bentuk feses. Nah, organ-organ dalam sistem ekskresi manusia ini ada 4. Yang pertama yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan juga hati. Nah, organ pertama yaitu ginjal. Nah, pada organ ini terjadi pembentukan urin. Dalam pembentukan urin ini terbagi atas 3 tahapan atau 3 proses. Yang pertama yaitu proses filtrasi, yaitu proses penyaringan sel darah di mana protein dan sel darah tidak boleh ikut keluar yang terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Yang kedua, reabsorpsi, yaitu proses penyerapan glikogen dan juga asam amino. Nah, di sini dia terjadi di turbulus concortus proximal yang menghasilkan urin sekunder. Nah, yang ketiga yaitu augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat seperti urea, amonia, reaklin, garam, vitamin, dan juga racun yang terjadi di turbulus concortus distal yang menghasilkan urin yang sesungguhnya. Nah, ginjal ini berfungsi sebagai penyaring sel darah, yang kedua menjaga tekanan osmosis darah, yang ketiga menjaga pH darah, dan yang keempat menghasilkan urin. Organ yang kedua adalah kulit. Kulit ini adalah lapisan terluar dari tubuh manusia. Kulit ini terdiri atas beberapa lapisan, terdiri atas lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Lapisan epidermis sendiri memiliki 2 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan tanduk, yaitu lapisan yang terdiri atas sel-sel kulit mati yang sudah mengelupas, dan yang kedua adalah sel Malpighi, yaitu sel yang terletak di bawah sel tanduk dan terdiri atas sel-sel yang masih membelah dan berpigmen. Nah, kemudian ada sel dermis. Sel dermis ini terdapat kelenjar keringat yang menghasilkan keringat dan bermuara di pori-pori kulit. Yang kedua adalah kelenjar minyak yang menghasilkan minyak dan berguna untuk melembabkan rambut. Dan yang ketiga yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke semua sel. Dan yang keempat adalah ujung-ujung sel saraf yang berfungsi untuk penerima saraf, baik itu panas, dingin, nyeri, tekanan, ataupun sentuhan. Nah, yang ketiga adalah hipodermis. Di sini adanya adiposa, yaitu lapisan lemak yang berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap hangat dan sebagai cadangan makanan. Nah, kulit ini dalam sistem ekskresi manusia, dia menggunakan keringat sebagai sistem ekskresinya. Nah, di dalam keringat ini terdapat kandungan garam dan juga urea dan juga air. Nah, kemudian keringat ini tidak selalu berfungsi untuk sistem ekskresi saja. Keringat ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Tahapannya yaitu pertama, suhu tubuh kita naik, kemudian pembuluh darah kita melebar, kemudian suhu atau panas itu dialirkan melalui kelenjar keringat dan kemudian keringat kita keluar. Nah, lanjut ke organ selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru di sini berfungsi untuk menghirup udara dan menghirup udara itu berfungsi untuk membentuk energi. Dalam proses pembentukan energi tersebut, kita akan mengeluarkan zat hasil, zat sisa, yaitu CO2, karbon dioksida, dan juga uap air. Nah, reaksinya itu seperti ini. Glukosa ditambah dengan oksigen akan menghasilkan CO2, karbon dioksida, dan juga uap air. Nah, itulah dia ekskresi yang harus dikeluarkan oleh
paru-paru tadi. Kita lanjut ke organ hati. Nah, hati ini berfungsi sebagai penawar racun, merombak sel darah merah, merombak protein, menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen, menyimpan dan merubah provitamin A menjadi vitamin A. Sel darah merah yang sudah tua atau berumur 120 hari akan diuraikan dan membentuk getah empedu. Siklusnya yaitu seperti ini. Eritrosit kemudian membentuk hemoglobin, kemudian membentuk bilirubin dan dipecah menjadi urobilin dan sterkobilin. Urobilin itu sendiri yaitu pewarna urin dan sterkobilin ini pewarna feses. Nah, makanya itu apapun makanan yang kita makan, apabila sudah kita cerna, maka dia akan keluar dengan berwarna yang sama, yaitu warna kuning. Nah, kemudian protein yang berlebih ini akan diuraikan melalui urea. Melalui urea yang akan disalurkan ke ginjal dan kulit, dan kemudian akan dikeluarkan melalui keringat dan juga urin. Nah, gangguan-gangguan pada sistem ekskresi pada manusia yaitu 1. Skebis atau kudis, kurap, dan panu itu disebabkan oleh jamur yang ada di kulit yang menyebabkan kita gatal-gatal. Nah, kemudian ada pneumonia yang disebabkan oleh infeksi bakteri pneumonia di paru-paru. Dan kemudian ada TBC, yaitu infeksi disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosa di paru-paru. Yang keempat ada psikorosis, yaitu, dan yang terakhir adalah hepatitis, yaitu infeksi virus hepatitis di dalam hati. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegah adanya gangguan-gangguan tersebut? Yang pertama, jangan tidak melakukan yang namanya menahan buang air kecil. Yang kedua, kita harus menjaga pola hidup sehat kita, makanan yang bergizi, rajin olahraga, rajin minum air putih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.